Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah mudahkan kita semua saged tempal pemriki setelah berabad-abad boten kepanggih. Kangen boten Bu kempalan? Kangen kempalannya apa kangen rencangnya? Nggih kula nggih kangen rencang nggih. Ngaten nggih, terima kasih Ibu semua sudah berkenan rawuh kemari. Kepada Bapak Anjas tuan rumah saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah berkenan untuk dalemipun. Bu, saya kurang lancar bahasa Jawa, nanti nek bahasa Jawanya salah jangan diketawakan. Dimesepi mawon. Nyengir nih Hansa. Terima kasih Bapak Anjas sudah berkenan untuk daleme dipakai oleh Sekolah Ibu Sejahtera dari BPKK PKS Kecamatan Ngombong. Yang menyelenggarakan ini adalah RKI. Ibu sampun preso RKI nopo dereng? RKI, R-nya rumah. K-nya jelas sanes Pak Anjas. K-nya keluarga, pinter. Siapa tadi yang menjawab? Loh, mentang-mentang guru TK tadi mana? Kesetrum. Ke rumah, keluarga. I-nya Indonesia yang beriman. Rumah keluarga Indonesia. Jadi di PKS ada yang namanya RKI, Rumah Keluarga Indonesia setiap kecamatan. Wah, apa toh Bu niku RKI niku lah angel temen ono keluarga di rumah-rumah kan. Boten. Ini tujuannya ya kayak gini Bu, pokoknya tempatnya curhat biar ibu-ibu nggak ngerasa sendirian. Mas saya jam pirang-pirang sodewean. Gitu? Rumah berantakan beresin kesel dewean. Kita udah capek-capek dari pagi sampai sore, lah bapak kundur ngastok, yuk terus lenggah jaga kopine pundi mati. Pun biar tidak merasa sendirian, wonten rencange sama-sama bareng-bareng. Gitu juga untuk yang mbak-mbak yang tadi di situ keluar. Gitu juga ketika menghadapi anak-anak yang sudah coba, mana yang anaknya sudah punya pun gadah wayah setunggal kalih tikong sekawan gangsal. Ada lagi yang mau menyebut orang aja orang 5 yang sudah punya anak mau siap menikah. Loh, ngaco malih, mboten napa-napa. Ngaco malih nggih. Yang sudah punya anak lagi seger-segere SMA, pelayong ra iso meneng. Kalau ngedong-ngetan napa ngukur, dalan ngadeg-ngadeg ya Bu nggih. Diken ibuke ngedol malah ngalor, diken ngalor malah ngedol, diken ngetan malah ngulon. Remaja sing gadah putra SMP. Oh, paling kata lah niki terus cici-cian mboten Bu. Nek HP-ne ditiliki mamake, HP-ne entek kuotane, Tetese sekolah diken sinau. Bukune diteke tapi dipresani mbok menawi jerone HP. Lah kok malah pengalaman iku. Saya gadah ingkang gadah putra putri teng SD. Oh nggih. Semakin banyak ingkang gadah putra putri sing teng TK. Sing dereng sekolah. Sing dereng
diparingi putra putri. Bukan apa-apa. Kata Allah kalau yang perempuan yang tidak menghasilkan anak itu bukan berarti dia tidak melahirkan anak, tapi yang punya anak tapi anaknya tidak menjadi solih dan solihah. Ngoten. Sing tasih dereng nikah, tasih ting-ting. Nah, nek ting-ting terus dong melek senajan. Yang belum menikah ada. Nah, di RKI, di Rumah Keluarga Indonesia, betul kata Bu Nugra, jadi nanti ada fasilitas yang namanya konseling. Ibu-ibu berasa konseling, boten? Oh, konseling. Curhat tentang apa ini? Apa saja? Tak ngrungokke. Jadi nanti kalau alurnya nanti melalui Bu Nugra, nanti Bu Nugra dulu Bu, Bu Nugra itu nggak pinter loh, nek mireng curhatan. Terkadang ibu-ibu nek curhat itu nggak butuh solusi. Terkadang mau pingin didengarkan. Coba nek curhat kalian bapak, Pak, sedino iki ngerti. Wis tak sapu, wis tak pel kicau lah kok isane gawe letang putak. Ya dielap. Orang rumah sakit kesel. Padahal sebenarnya kita cuma pengen apa toh Mak? Nggih napa nggih? Nggih. Mboten pengen diprotes kan? Lah nggih. Cuma ingin didengarkan. Nanti ke Bu Nugra dulu boleh? Kok penroti serius? Ya nanti ke saya atau ke Bunda Susi di Purworejo nanti saged. Pertanyaannya gratis napa mboten? Ya. Gratis ibu-ibu, gratis. Monggo kita sama-sama belajar. Saya nggih sinau saking ibu-ibu sing pun gadah wayah. Sinau. Sing pun gadah putra teng SMA kula nggih sinau. Kene putrane kula 3, yang nomor 1 baru kelas, ayo. Oh, boten. Yang nomor 1 kelas 5 SD perempuan. Cah SD sakniki Bu, sir-siran, cie-ciean. Kalau wingi anak kula waduh, Bunda di sekolah tuh aku ditanyain sama siapa? Sama temen laki-laki, tanyain apa? Kamu sukanya warna apa? Kamu kalau makan senengnya jajan apa? Kamu senengnya kalau pakai baju senengnya pakai gamis apa pakai rok? Kamu sukanya pakai jilbab warna apa? SD nih kok. Kelas 5. Sudah dari kelas 3 itu udah ada gejala itu teman-teman sekelasnya nek wonten jejeran cewek cowok cie. Ibu-ibu ngaten mboten? Lah cie disontret bapaknya cie. Nah itu yang kelas 5. Anak saya yang kedua itu sudah ditimbali Gusti Allah waktu umur 9 bulan di perut, 2 minggu sebelum lahir. Ceritanya gimana Bu? Wes pokoknya semua itu cuma untuk jadi jalan cerita, untuk kita mengimani takdir Allah. Sampun kersane Gusti Allah. Anak yang ketiga itu umur 6 tahun di TK. Nggih sami pun cie-ciean. Nggih mboten sing TK. Kadang nek jajaran Bu Guru. Nah, mana Bu Guru TK? Sudah belum Bu Guru TK? Di TK nggih? Ya sama saja. Sama saja di TK ada Bu Guru. Ini mainnya Mas ini mainnya sama Mbak ini terus, nggak mau sama yang lainnya. Kali ngelaku bel. Namun kita aja ngurus anak kita di rumah aja ribet ya Bu ya. Cuma 1 loh padahal anak kecil. Apalagi Bu Guru. Sekelas ada berapa Bu Guru? 17 anaknya orang. Semuanya tepuk tangan untuk Bu Guru. Nanti nek wis capek sampai rumah yuk tarik nafas. Nembe pada metang yuk anaknya. Mama nggak jadi istirahat. Baik ya. Jadi itu intronya masih kesemutan Bu. Nek kesemutan boleh kakinya lurus enggak apa-apa? Enggak apa-apa Bu. Jangan
kakinya lurus saja, daripada yang dengkulnya sampun pegel-pegel boleh dilurusin, boleh buatan napa-napa diluruskan mawon. Nah pun satu yang lurusin, yuk ada lagi yang top. Oke, buatan napa-napa biasanya nek pun sepah faktor U dengkule. Oke. Ibu-ibu kula nggih ngoten niku nek pon pengandap nek badhe menyet rembetan nek mboten nyuwun cekelan niku. Nek le ngendikane dokter kan dahar kolang-kaling, ceker. Sing kontrek niku lho. Nah niku lumayan pengaruh jadi lebih enak. Ngoten nggih? Sekarang kita kembali ke lab. Ya, kita akan masuk ke anak kecanduan HP dan cara mengatasinya. Siapa yang nggak punya HP? Ibu mboten gak ada HP, putrane gak ada HP mboten? Oh nggih. Oh dikei. Nggih, alhamdulillah. Ibu, putrane gak ada HP mboten? Ya alhamdulillah. Nah sekarang kita akan gimana toh anak kecanduan HP dan cara ngatasinya. Nek kita ibu-ibunya dulu, nek HP mati lampu, yuk sinyalnya hilang, kemerungsung apa mboten? Ayo ngaku. Bapak nek HP ini yuk kelas kuotane kemerungsung mboten Pak? Pak ngapunten nggih Pak niki dirubung ibu-ibu. Makanya nek kerasa tertekan sanes salah kula lho. Nggih ngapunten guys, ini dilanjut Ibu ngapunten. Saya enggak Bu. Ini Bu di tombol ini aja enggak Bu, tombol anak biasa. Ya, ini tadi sudah diceritakan wirawiri ngukur dalan, yaitu tadi kesibukan saya itu waktu parenting waktu pas zaman negara corona belum menyerang Indonesia. Nah, sekarang kebanyakan online, tapi alhamdulillah sudah mulai offline lagi. Kalau online biasanya lewat telepon. Kenapa kalau curhat itu tidak disarankan online? Tanyanya cuma sebentar Bu. Bu, kenapa ya anakku kok nggak mau sekolah? Pun ikut tok satu kalimat berapa kata Bu? Kenapa ya anakku nggak mau? Anakku mogok sekolah. 8 kalimat tok. Lah, 8 kata, nggih maaf 8 kata tok cuman. Tapi jawabannya dilihat dulu kenapa? Coba ada masalah enggak di ibunya? Ibunya dulu apa berarti seneni apa berarti kapake? Mase apa adike? Apa biasa dijanjikan tumbas mainan? Boleh sekolah? Ya wes sekolah, nanti tak tumbas ke bulanan. Jangan sekolah nanti bagus tumbas ke mainan. Itu misalnya apa nanti dilihat apa bu guru nih di sekolahan habis ganti guru yuk nggak mau sekolah. Biasanya nih anak-anak masih TK masih SD kelas bawah 1, 2, 3 kayak gitu. Nek ganti guru terus kaget, aku maunya sama guru itu nggih apa mboten? Coba tanya bu guru TK, nek bu guru TK pindah kelas dia muridnya nangis. Aku mau sama bu guru itu aja. Iya gitu ya, gila. Sekarang sudah lah, terus itu habis kayak gitu, makanya kalau mau konseling atau mau curhat lebih baik bertemu. Ibu, nek bertemu mriko apa? Mriko. Terus wonten lowongan tengah jam masane. Awas sedus. Sakit banget iki. Gitu ya, jadi kalau konseling memang disarankan untuk langsung saja bertemu. Buat nanti yang dibutuhkan cuma cup-cup lah, cup-cup nek pas lewat HP berikut cup-cup ibu bantu napa-napa lah. Oke, bentar, kali rasanya misalnya ibu pripun, ibu sedih, napa-napa ibu sedih, relaksa. Ampun sedih, beneran nggih Bu? Mboten, alhamdulillah. Nah itu jadi rasanya beda kalau bertemu langsung dengan online. Apalagi nih anak-anak online, sabar mboten kita?
Sing galak niku guru teng sekolahan apa guru daring nang rumah? Sing galak guru teng pundi coba? Ayo. Bu guru yang galak guru yang di sekolah atau guru yang daring di rumah? Lah bu guru nek anake di sekolah galak, enggak galak. Lah nek di rumah ngajarin anake daring galak apa? Galak. Oh, galak banget. Anaknya sekolah saja. Oh, anaknya sekolah saja. Nggih, monggo lanjut, Bu. Ya. Nah, ini. Ayo Bunda, Bapak, Ibu mau sharing tentang kita hari ini mau cerita tentang anak-anak yang kecanduan HP. Nah, belakangan ini sering Bu, memang sering sekali ada cerita macam-macam tentang HP. Ada yang Ibu mau dengar yang cerita ringan, apa yang cerita serem, apa yang serem banget, apa yang mana? Oke, koleksiku. Oh, ringan dulu, ringan. Oke, gara-gara pakai HP, kalau HP-nya diambil jadi rewel. Coba, kita coba. Jangan nakal Bu, Ibu jangan nakal. Itu yang ringan, di anak protes. Protes terus nangis. Nek nangis nggak dikasih, terus dia nangis sambil teriak. Nek habis nangis teriak nggak dikasih, dia nangis sambil guling. Dan nanti nggak dikasih juga, yuk nyepung kayak ibarat orang. Nah itu nggak dikasih juga, yuk tantrum. Tapi kalau kita mau bertahan, itu malah kita bisa mengendalikan anak-anak kita. Coba tak tanya, kalau anak nangis minta sesuatu boleh dikasih apa enggak? Ayo, yang boleh dikasih cung. Kalau anak nangis minta sesuatu boleh dikasih enggak? Boleh, dengan syarat. Baik Bu, syaratnya berapa Bu? Botolnya apa? Misalnya lagi belajar, jadi kita sama-sama saling tepuk tangan. Ada lagi yang kalau nangis boleh dikasih nggak? Boleh boten Bu. Dikado. Dengan syarat boten. Dengan syarat nego ya. Oke, betul, pintar. Jadi nangis itu ada dua. Ini berlaku untuk yang SD. Untuk anak SD kelas 3 ke kelas 4 ke bawah, 1, 2, 3. Nangis itu ada dua. Nangis yang fitrah, tahu fitrah Bu? Alami, fitrahnya anak. Nangis yang fitrah dan nangis yang ikhtiar. Nah Ibu ke bapaknya nangisnya fitrah apa ikhtiar? Enggak Pak, pernah Pak dinangis ikhtiar? Oh iya. Itu. Nah kalau anak-anak nangis fitrah itu apa? Nangis yang memang alami dari fitrahnya anak-anak. 1, merasa sakit, nangis, nggih dipeluk. Bu sakit, nyuwun gendong, nggih digendong. Wah kata Ibu Aji nek nangis, kayak untuk dituruti. Bu sakit, nggak usah nangis. Sana nangis nanti nggak bakal tak turuti, nggih ampun. Itu kalau yang nangisnya fitrah, sakit, merasa takut, dikejar anjing, mama, langsung peluk, merasa takut berangkat sekolah. Udah mau masuk sekolah kok ini? Yang anaknya mau masuk SD ada? Yang mau masuk TK ada? Kalau anaknya nangis karena takut itu harus ditenangin dulu. Tapi dengan syarat harus tetap berangkat sekolah. Jadi nek udah dipeluk, selesai, terus nanti ya udah ya. Yang penting kita nunjukin, enggak apa-apa. Nanti mama tunggu di sini. Nek pulang, adik keluar kelas, mama udah di depan gerbang. Nah udah dipeluk, tapi kita tidak boleh mengabulkan permintaannya untuk nggak sekolah. Terus yang terakhirnya apa? Apa tadi Bu? Takut, sakit, bingung. Sedih. Jadi kalau anak sedih itu harus kita sebagai ibunya itu harus datang, hadir, memeluk anak kita.
kita, nggak usah dipeluk nggak apa-apa. Kalau perlu dipeluk, dipeluk sesuai kebutuhan anak kita. Kalau mau cerita didengarkan, jangan disambi. Didengarkan itu beda dengan disambi. Didengarkan sambil goreng apa le? Hah? Iya bang. Gimana mbak tadi? Hah? Gimana? Oh kamu mau dibonceng sama temenmu sambil goreng sambil nyapu. Nah itu anak merasa jadinya kok aku disambi-sambi. Lah ibu mau nanti nek tanya sama ibu, anaknya jawab sambil nyambi mainan HP. Nggih apa nggih? Nggih. Gitu. Nah itu dimulai dari kita dulu orang tuanya. Jadi nek kita lagi repot nggak bisa dengerin cerita anak, tunggu mama tak ngerampung ke nyapu nyapu dah piye ayo sini mama mireng ke nggak bu nggak tahu kita ke anak-anak sini mama dengerin mau ngomong apa mama dengerin oke. Terus cerita nah, itu didengar. Hal kayak gini itu sepele tapi hal kayak gini itu tabungan. Biar apa bu? Biar nanti kalau dia sudah SMP, sudah SMA, kalau mau cerita ingetnya sama ibunya, bukan sama orang lain, temennya. Gitu, oke? Terus tadi sampai mana? Oh iya kalau main HP sampai lupa. Suruh mandi nggak mau, nggih bu? Dengan sholat? Ibu pernah nyarati anak-anak boten boleh main HP kalau sudah mandi, sholat, kerjain PR, ngaji, hafalan. Walah kayak temen nak syaratnya selangat tuh. Itu ya nanti kita bahas di belakang ada lagi. Terus, oh iya ini malah ada beberapa anak yang nggak mau melepaskan matanya dari HP, gitu? Tadi gimana di sekolahannya? Belajar apa sama Bu Guru? Lagi mana tadi? Udah makan? Gitu. Nah kalau udah kayak gitu berarti sudah ada tanda-tanda bahwa kita harus mengambil alih, harus lebih perhatian, harus mengambil keputusan. Karena nek diterus-terus ke lama-lama nanti semakin asik dengan HP. Anak-anak game itu. Nah, Mbak kerudung pink sini, berani maju Mbak? Sini. Oh nggak mau. Coba Bu Ayu mau nanya. Nek di HP senengnya main apa? Mobile Legends main? FF? PKXD? Nggak tahu. YouTube. Oh YouTube. YouTube apa? Naifa? Enggak. YouTube apa? Tayo. Mau trek-trekan Tayo mau warna ini kok ya Bu? Apa? Nah terus, kayak kondisi seperti itu kadang membuat kita sebagai orang tua khawatir apa mboten Bu? Oke. Boleh dilanjut Ibu ngapunten. Nah, ada tulisan narkoba itu berbahaya. Tapi narkolema itu jauh lebih berbahaya. Apa itu narkolema? Apa itu? Nah, kita sebelum ke narkolema biar penasaran. Sekarang HP itu ada manfaatnya napa mboten? Ada. Banyak napa mboten? Banyak. Nek zaman dulu ibu-ibu kalau saya juga nek dicolke sama ibu saya ki dolan neng kali, menek rambutan, penjilatan kemana-mana sampai ke tetangga desa kemana-kemana. Nanti nek pulang ibuku cuma bawa ayah ya mal. Tapi nek anak sekarang didiamkan dan dia megang HP, maka dia sudah bisa menjelajah dunia. Makanya ada sisi positifnya banyak. Bisa dari HP bisa ada belajar baca Quran, gitu Bu. Anak bisa belajar baca dari HP, ya toh Bu. Bermain angka. Saya anak yang pertama itu tak ajarin baca itu baru bisa baca tuh kelas 2 SD anakku yang pertama Bu. Makanya ibu-ibu kok anak SD belum bisa baca, kayak anaknya TK belum bisa baca, nggak apa-apa. Nanti anak itu nek udah gede, dia beritanya misalnya, Mbak, dulu waktu SD bisa bacanya kelas berapa? Ada yang nanya gitu nggak Mbak? Enggak kan? Enggak ada.
sendiri. Anak saya yang pertama tuh baru bisa baca itu kelas 2 SD. Padahal dari bayi udah tak ajari moco, tak kasih lihat HP A, I, O, E, O segala macam udah dikasih. Tapi memang dia kemampuannya cuma bisa baca lemudeng kelas 2 SD. Yang anak ketiga nggak tak ajarin baca sama sekali. Akhirnya saya bilang, alah kok diwarai moco ya susuk. Memang dah saatnya dia akan bisa baca sendiri. Nggak tak ajarin. Tapi Allah memberi anugerah kelas sanes anugerah apa tadi anugerah? Allah memberi kemampuan umur 4 tahun sudah bisa membaca. Jadi anak itu berbeda. Tapi yang anak ketiga ini yang umur 4 tahun sudah bisa baca itu senangnya matematika, senangnya baca buku, senangnya melihat angkasa dan lain-lain, bintang, pesawat, roket dan lain-lain. Tapi nek ibu pulang, ya udah cuek aja, nggak bisa apa beda dengan mbak yang akademiknya agak lambat ini. Akademiknya agak lambat bu, baru di kelas 5 ini dia ranking 8. Tadinya ranking 28, 25, 28 lagi. Terus turun naik lagi jadi 22 rankingnya. Terus jadi 18. Terus jadi mundur lagi ke 26. Bulat dah, baru kemarin itu di kelas 5 dia ranking 8. Tapi ya wes nggak apa-apa. Tapi ketika saya pulang terus capek tuh, udah capek, mau dibikinin es teh, es susu, apa mau es coklat, susu putih, susu coklat, apa mau air putih doang. Itu mesti nek saya pulang. Jadi anak itu punya bakat berbeda. Nek anak kita kok di sekolahan kok nilainya nggak bagus, tidak apa-apa. Yang penting dia harus mau belajar. Semangat belajarnya itu yang nggak boleh sampai turun. Tapi tentang nilai, tentang kemampuan itu setiap anak masing. Jangan berarti lo kata Bu Ayu nanti kalau nggak mampu nggak apa. Terus sih tahu jangan kena pinternya pun nggak bukan begitu juga. Ya harus tetap belajar, harus dilatih untuk bertanggung jawab, gitu ya. Nah di HP itu banyak manfaatnya kayak tadi. Nah ketika sekarang narkoba itu berbahaya, maka narkolema juga berbahaya. Narkolema itu narkoba lewat mata, pintar. Narkoba lewat mata itu jauh lebih berbahaya. Apa itu narkoba lewat mata, ibu-ibu? Itu adalah konten-konten isi yang ada di HP yang mengandung isi yang membuat kecanduan. Apa itu? Yaitu tentang hal-hal yang berbau. Iya. Mbak yang pakai jilbab itu kelas berapa? Hah? Kelas berapa?